Assalamualaikum teman-teman. Pada podcast episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial. Beliau seorang pengarang buku Islam dan kedokteran. Beliau juga aktif dakwah lewat media sosial. Perkenalkan, beliau adalah Ustadz Muhammad Rohmah Rozikin atau biasa dipanggil Ustadz Muafa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana integrasi antara Islam dan kedokteran. Ustadz, kita tahu nih sekarang sudah banyak kampanye di media sosial tentang pengobatan Islami seperti ruqyah ataupun tibun nabawi. Tapi di sisi lain perkembangan ilmu medis modern ini juga semakin pesat. Nah, sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam terhadap ilmu kedokteran ini, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa man walah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Jadi pertanyaan Mas Sultan ya. Jadi sangat bagus ya, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait dengan ilmu kedokteran modern tepatnya ya. Dikaitkan dengan kedokteran di dunia Islam yang dikenal dengan istilah tibbun nabawi, yang diantaranya adalah ruqyah. Nah, sebenarnya dua hal ini tidak perlu dipertentangkan, karena sebenarnya tidak bertentangan. Maka keliru sebenarnya ketika ada sebagian orang yang mempertentangkan antara tibbun nabawi dengan ilmu kedokteran modern. Kadang-kadang terlihat terlalu paranoid begitu ya, mencurigai segala sesuatu yang berasal dari barat, dicurigai sebagai konspirasi, ingin menghancurkan umat Islam, ingin merusak generasi umat, menyuntikkan chip apa macam-macam, kadang-kadang aneh-aneh itu ya. Dan itu seringkali berbasis suudzon, tidak berbasis evidence, tidak ada buktinya sebenarnya. Itu hanya suudzon saja, dan menurut saya pangkal kesalahannya dua itu, Mas Sultan. Yang pertama adalah tidak terlalu mengerti fakta ilmu kedokteran modern, dan yang kedua adalah tidak terlalu mengerti fakta tibbun nabawi itu apa. Jadi kalau dua ini diobati, insya Allah tidak akan membenturkan itu. Iya. Apa kekeliruan sebagian orang yang membenturkan antara tibbun nabawi dengan kedokteran modern dari sisi pengetahuan terhadap kedokteran modern? Kalau kita lihat, fakta ilmu kedokteran modern itu kan sebenarnya adalah penyelidikan ilmu yang sifatnya universal. Jadi tidak terkait dengan pemahaman, nggak terkait dengan agama. Siapapun yang melakukan penelitian dalam ilmu kedokteran, entah dia Muslim, Hindu, ateis sekalipun, hasilnya sama. Gitu ya. Apa penyebab dari sakit jantung misalnya? Itu kalau diteliti, siapapun penelitinya sama hasilnya, dan itu dipublikasikan dalam paper-paper jurnal yang semua bisa saling mengkritisi. Kalau orang ngerti kayak gini faktanya, nggak mungkin lah. Dari mana konspirasinya itu loh? Semua orang kalau salah itu bisa mengkritik. Oke, beberapa peneliti pasti punya ideologi, punya pandangan hidup. Tetapi itu nggak mungkin dimasukkan di dalam penelitian itu, kan gitu ya. Mungkin saat menyikapi sesuatu mungkin akan muncul pandangan hidup itu. Tapi kalau sudah bicara ilmiah, yang dilihat adalah evidence-nya. Apa itu? Bukti dari penelitian ini. Metodenya bagaimana? Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak usah terlalu antipati dengan begitu. Rasulullah saja itu belajar dabbabat, itu semacam tank di zaman dulu. Itu dari luar kaum muslimin. Itu ya. Dan itu enggak masalah. Apa masalahnya? Aisyah itu juga belajar kedokteran dari berbagai tempat, dokter-dokter dari Mesir, dari ini banyak tempat lah pokoknya. Waktu itu kan Rasulullah sakit ya. Ketika sakit kan banyak tamu dari berbagai negeri. Itu mereka itu tanya Rasulullah sakit apanya. Terus masing-masing tamu ini ternyata ada dokternya, dan itu mereka menjelaskan berbagai macam resep-resep yang mereka pelajari di tempat itu. Dan saya belajar dari situ. Dan beliau jadi mahir kedokteran gara-gara itu. Loh, terus kenapa harus dibatasi belajar kedokteran harus dari orang muslim? Kan ya nggak benar itu tidak benar. Fakta juga menunjukkan bahwa para sahabat itu kalau belajar ilmu yang sifatnya sains itu sangat terbuka, yang sifatnya umum, terbuka banget, yang nggak terkait dengan pemahaman ya intinya ya. Coba kita lihat kisahnya Umar bin Khattab. Itu beliau kan mengadopsi sistem diwan. Itu kayak manajemen sama sekarang. Kira-kira kalau sekarang jadi via itu ya, administrasi ya. Itu dari Persia itu. Oh, dari Persia.
Nah itu terus kenapa harus dibatasi pada muslim saja? Ilmu Allah itu siapapun bisa, nggak masalah itu ya, diambil dari manapun. Jadi itu pertama sikap antipatinya itu yang keliru gitu ya. Jadi kalau dari sisi fakta ilmu kedokteran itu sifatnya universal. Penelitian itu siapapun yang melakukannya hasilnya sama. Karena itu adalah sunnatullah sebenarnya. Yang diselidikkan sunnatullah, yang Allah akan memberi ilmu itu pada siapa yang bekerja keras untuk menemukannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas Sultan, yang paling penting, memahami tibbun nabawi itu jangan salah paham. Paham yang benar bagaimana? Memahami tibbun nabawi kayak misalnya bekam, habatus sauda, kustul hindi, macam-macam itu ya. Itu pahamilah bahwa itu adalah sarana yang dipakai di zaman Nabi untuk memperoleh kesehatan. Harus dipahami sebagai sarana. Jadi yang harus dipegang itu rohnya. Rohnya apa? Rohnya adalah berobat. Rohnya adalah menjaga kesehatan. Itu kan diperintahkan Nabi kan? Di hadis Nabi itu ada banyak hadis yang mengatakan tadawau, berobatlah. Nah ini rohnya harus dipegang. Wasilahnya apa? Nah itu bisa berkembang ikuti zaman. Ibaratnya kayak gini ya, contoh. Di Quran itu diperintahkan untuk menyiapkan segala kekuatan menghadapi musuh dalam rangka berjihad. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Persiapkanlah segala kekuatan yang kalian miliki, termasuk diantara menambatkan kuda-kuda untuk menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Nah, coba perhatikan di situ, di ayat itu ada kata-kata ribatil khaili, menambatkan kuda. Nah, kuda itu kan fakta wasilah jihad zaman dulu kan. Namanya wasilah, maka itu berkembang, dipakai sesuai kebutuhan, sesuai zaman. Gitu loh ya. Jadi kalau zaman dulu memang kuda memang alat yang sangat penting untuk berjihad. Tapi kalau zaman sekarang kuda sudah tidak relevan, gitu ya. Yang harus dipegang adalah ruhnya. Ruhnya apa? Ruhnya mempersiapkan kekuatan. Ruhnya itu mempersiapkan senjata yang menggentarkan musuh, kan gitu tadi ayahnya itu. Sementara ribatul khaili, menambatkan kuda, itu esensinya hanyalah fakta sarana atau wasilah yang ada di zaman Nabi gitu loh ya. Nah coba kalau sekarang pakai kuda, di Gaza sekarang diserang Israel, terus dilawan pakai kuda, gimana itu? Itu kan salah paham terhadap memahami dalil itu keliru tuh di situ. Makanya harus pandai untuk menganalisis bahwa ini sebenarnya Rasulullah ini ketika memerintahkan ini fakta wasilah ataukah fakta syariat, itu ya. Kalau ini adalah fakta syariat harus dipegang, tapi kalau wasilah ya berkembang, tidak masalah. Rasulullah mengikuti zaman. Rasulullah misalnya merekomendasikan madu, oke, benar, itu ada rekomendasi Rasulullah dan itu bisa menjadi mukjizat ilmiah zaman sekarang. Tapi madu itu ketika dikonsumsi kan masih perlu dosis, enggak? Perlu yang namanya istilahnya di takarannya bagaimana, didiagnosa dulu cocok nggak untuk penyakit ini. Itu seharusnya mendorong orang muslim untuk menyelidiki sebenarnya madu ini kandungannya apa, dia bisa diresepkan untuk sakit apa saja, kan gitu harusnya. Semangatnya tuh gitu, bukan apapun diobati madu. Wah ini parah ini ya. Ini kan malah merendahkan Islam, merendahkan umat Islam, kan begitu. Waktu namanya sarana itu berkembang terus. Zaman Nabi itu orang haji ya pakai unta, pakai kuda, jalan kaki. Sekarang masa haji pakai unta itu ya gimana? Kayak moped sekarang. Ya kan, zaman sekarang sudah muncul yang namanya pesawat, ya kan? Sudah ada macam-macam. Jadi kadang-kadang salah paham terhadap hal ini itu membuat akhirnya orang itu jadi keliru menempatkan hal-hal yang terkait dengan dalil. Memang betul ada ulama yang mengarang kitab namanya Tibbun Nabawi ya, At-Tibbun Nabawi. Itu merangkum semua sarana pengobatan yang dipakai di zaman Nabi. Nah, jadi itu manfaatnya bagi kita zaman sekarang itu nggak apa-apa untuk menginspirasi penelitian, menginspirasi penyelidikan. Tapi ruhnya adalah berobat, ruhnya adalah mencapai kesehatan. Jadi bukan terikat dengan teknis pengobatan yang ada di zaman Nabi. Nah, ya. Mohon maaf ya, saya kadang-kadang itu pikir ini soal bisnis kayaknya, itu loh ya, kadang-kadang begitu ya, karena saya mikir begitu. Soalnya bisnis, jadi menyerang kedokteran modern, menjelek-jelekan dokter umum, tapi endingnya jualan bekam. Ya, endingnya jualan habatus sauda. Nah ini kan ya nggak bener toh, kalau mencari nafkah itu ya jangan sampai mengatasnamakan agama yang akhirnya bisa merusak
pemahaman citra dari agama Islam itu, gitu ya. Ya, ya, Ustaz. Jadi intinya kita harus tahu mengenai fakta tibbun nabawi, fakta dari ilmu kedokteran sendiri. Jadi biar gak tersesat sama fanatisme gitu Ustaz ya. Jadi tidak seakan-akan Islam itu cuma ini yang benar hanyalah tibbun nabawi. Jadi tidak seperti itu saja. Jadi untuk tibbun nabawi sendiri itu menjadi ikhtiar kita untuk mendapat atau mencapai kesembuhan sih. Iya, betul. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya untuk urgensi ilmu kedokteran modern terhadap kemaslahatan Islam itu bagaimana Ustaz? Atau malah sebaliknya kita itu harus kembali ke pengobatan nabawi lagi atau bagaimana sih? Iya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi urgensi semua orang tahu ya, kesehatan itu adalah sangat penting. Bahkan sekarang kan sudah dimasukkan bagian dari kebutuhan primer gitu ya. Makanya ada jaminan kesehatan macam-macam begitu. Ya memang ya kita nggak akan bisa gerak tanpa namanya kesehatan itu. Dan tidak mungkin juga mengabaikan ilmu kedokteran modern. Satu hal aneh yang saya amati adalah ada orang-orang yang menghebat-hebatkan pengobatan alternatif, tapi begitu mentok baliknya ke dokter lagi. Nah, itu kan begitu ya, itu kan unik ya. Ini kan fakta berarti menunjukkan sebenarnya ilmu kedokteran itu ya faktanya memang lebih unggul dari sisi sudah pencapaian ilmunya itu sudah jauh banget. Makanya kan saya katakan tadi kan kayak terkesannya itu lebih terkesan bisnis kan ya. Agak ada urusan persaingan bisnis sebenarnya. Kalau aslinya ya seperti itu, ada alternatif misalnya ke dukun A, dukun B, sudah nggak tahu udahlah bapak ke dokter saja, gitu ya. Kemudian sudah ngobati ini kanker nggak selesai, udahlah ke dokter saja kan begitu. Nah artinya berarti sebenarnya praktisi pengobatan alternatif sendiri mengakui dalam hal-hal tertentu yang sudah nggak sanggup itu menyerahkan juga ke kedokteran modern. Ya, termasuk saat ini ketika kita melihat bagaimana konflik yang ada di Gaza, banyak orang terluka, banyak orang yang sakit, itu kan nggak mungkin itu. Ada nggak di sana yang diobati pakai bekam misalnya? Waduh. Atau pakai? Gak sesuai. Kan ya nggak ada kan? Kan tetap butuh ilmu modern toh. Benar. Harus ada infus, ada apa? Itu kan hasil penelitian dari ilmu modern. Jadi nggak perlu dipertentangkan sebenarnya. Faktanya sangat dibutuhkan. Dan saya melihat seorang mukmin itu memang tidak boleh abai terhadap ilmu kedokteran. Kenapa? Karena ilmu kedokteran ini ketika itu maju pada sebuah masyarakat, maju pada seorang mukmin, maka itu akan berperan dalam hal menjaga kesehatan mukmin. Sementara kita tahu bahwa kata Nabi itu kan mukmin yang kuat lebih disukai daripada mukmin yang lemah. Itu walaupun konteks hadisnya terkait jiwa sebenarnya ya, jiwa yang kuat lebih disukai daripada yang lemah. Tetapi kan keumuman lafadznya itu memungkinkan difahami bahwa mukmin yang lebih sehat secara fisik itu lebih bagus, karena faktanya yang kuat pun kan bisa untuk berjihad, ya kan? Seorang ustadz kalau sakit-sakitan juga gak bisa lancar ceramahnya, kan gitu ya. Seorang ayah kalau sakit nggak bisa bekerja mencari nafkah. Seorang ibu kalau sakit nggak mungkin mengasuh anak dengan baik. Seorang guru nggak mungkin mengajar murid kalau dia sakit. Jadi memang pengaruhnya ke semua kehidupan. Nggak bisa jalan itu kalau sakit. Makanya orang sakit kalau pas sakit itu kan dianggap tidak mampu ya haji misalnya. Ya, makanya kan perlu sehat juga untuk haji. Harus ada tesnya. Ini bisa nggak ini kira-kira kuat nggak haji ini? Baru ada surat izin kayak gitu ya. Sholat pun kalau nggak sehat juga nggak bisa maksimal, nggak bisa berdiri, bisa hanya duduk, bahkan mungkin hanya berbaring kan begitu. Itu menunjukkan bahwa ilmu kedokteran itu urgensinya luar biasa bagi umat Islam dan tidak boleh diremehkan. Amal menjadi dokter itu amal besar, ya gitu ya. Jadi justru malah kalau misalnya kita tuh malah sakit-sakitan terus kayak mengabaikan ilmu kedokteran itu malah kayak menjadi beban bagi orang lain juga. Jadi kita seorang muslim itu selayaknya atau sebaiknya tuh menjadi orang yang kuat sehingga sehari-hari kita tuh bisa mau ngapa-ngapain lancar, mau berdakwah, mau belajar bisa lancar sih. Terus tadi disebutkan juga
bahwasanya pengobatan alternatif ini kalau sudah mentok mereka akan larinya ke dokter sih. Itu malah eh, selain karena mentok juga malah jadinya kedokteran atau pengobatan yang harusnya dicapai di awal tuh malah bisa jadi telat itu ya Ustaz ya. Iya, nah itu termasuk dampak bahayanya kan semacam Iya. itu ya. Oke, memang kalau secara moral, secara etika kan nggak bisa orang memaksakan kamu berobatlah Iya. pakai ini, kan nggak bisa. Orang mau berobat atau tidak pun ini juga terserah orangnya. Iya. Nggak bisa dipaksa harus ke dokter medis, nggak bisa. Kadang orang mencukupkan diri dengan pijatan seorang dukun pijat misalnya daripada harus ke dokter apa tulang atau dokter Ortopedi, ya. apa ortopedi gitu ya. Itu kita hormati pilihannya. Tetapi setiap pilihan itu kan mengandung resiko ya. Setiap pilihan mengandung resiko, dan kalau memang sudah memutuskan sejak awal tidak mau pengobatan modern, ya harus siap dengan resikonya. Resiko yang terburuk tadi adalah telat itu tadi. Telat Pengobatan. karena sudah, dan sering kali kayak gitu tuh di masyarakat ya. Saya sering menemui orang yang ketika ada gejala di awal sebenarnya itu masih mungkin diselamatkan kalau langsung ditangani oleh dokter yang kompeten, tapi karena meremehkan, nggak dirasa istilahnya sakitnya, akhirnya sudah stadium berapa, sudah berat gitu ya, baru kemudian dicarikan ke dokter, sudah terlambat, udah nggak bisa. Itu kan ya sudah, memang pilihannya begitu ya, resikonya jadi begitu gitu ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin izin untuk mengklarifikasi lagi. Kalau begitu kita itu sebagai umat muslim itu bagaimana memposisikan kita itu antara tibun nabawi dan ilmu kedokteran Ustaz? Jadi ringkasnya adalah jangan dibenturkan, gitu ya. Tibun nabawi itu ambil ruhnya, semangatnya, substansinya. Apa substansinya? Berobatlah, kan gitu perintah Nabi. Berobatlah, itu yang diperintahkan Nabi, bukan disuruh berobatlah pakai kai misalnya. Berobatlah pakai habatus sauda. Enggak, bukan begitu. Karena itu hanya fakta sarana. Sama seperti haji itu perintahnya, esensinya, semangatnya adalah datang ke tanah suci untuk melaksanakan manasik haji. Sarananya ya bisa pakai mobil, bisa pakai pesawat, bisa macam-macam. Kalau zaman Nabi itu pakai unta, pakai kuda begitu ya. Nah, maka jangan mewajibkan sarana yang sifatnya mubah. Zaman dulu itu istinja, mohon maaf ya, istinja itu kan rekomendasinya diantaranya boleh pakai batu. Pernah dengar kan ya? Hukum istinja itu boleh pakai batu. Jadi istinja itu kan boleh dengan 3 cara. Pertama pakai batu saja, yang kedua pakai air saja, yang ketiga mengkombinasi batu dengan air. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau batu ini fakta sarana, makanya para ulama itu juga memahami itu sarana. Karena sarana, maka mereka menjelaskan bahwa batu ini bisa diganti benda apapun yang punya sifat seperti batu. Misalnya kayu zaman dulu ya. Kayu syaratnya tidak licin seperti kaca misalnya, tidak basah. Itu syaratnya. Sama sekarang batu itu bisa diganti menjadi tisu. Boleh, itu sudah mewakili. Jadi tidak usah mengingkari kalau ada orang misalnya buang air kemudian hanya dibersihkan dengan tisu, itu nggak masalah. Itu istinja itu zaman dulu. Malah bersih mana batu sama tisu, ya kan? Jadi tisu kan, faktanya kan begitu toh. Lebih higienis begitu kan. Sementara batu itu ada kemungkinan di sana ada kuman atau apa kotoran yang membahayakan. Itu boleh. Jadi orang misalnya ya istinja buang air kemudian dibersihkan hanya tisu saja, itu sah. Hanya dengan air saja sah. Menggabung tisu dengan air itu yang paling afdol. Nah, itu kalau menurut fikih semacam itu. Itu kan fakta sarana. Tapi memang ada itu beberapa orang Islam yang salah paham sehingga di zaman semodern ini masih cari batu itu. Ada itu. Itu pernah disoroti oleh Yusuf Al-Qaradawi, ingat saya waktu beliau nulis di sebuah kitab. Itu beliau kalau nggak salah sempat menemukan fakta demikian entah di India atau Pakistan begitu ya. Jadi di zaman semodern ini ke hotel atau orang itu masih nyari batu itu untuk istinja. Wah, ini kan membuat jadi citra Islam jadi kurang baik karena pemahaman yang tidak tepat. Termasuk mohon maaf ya, ada orang yang mempromosikan memanah dan naik kuda di zaman sekarang. Itu oke, saya setuju semangatnya untuk mengikuti sunnah itu saya setuju, saya sepakat. Tapi sekarang itu memanah itu kan bukan untuk jihad. Zaman dulu kan untuk jihad toh. Sekarang itu kalau untuk jihad ya menembak kan begitu toh.
Esensi memanah itu kan sebenarnya menembak. Nah, kalau sekarang zaman ini namanya memanah itu sudah menjadi olahraga, ya. Untuk olimpiade apa itu sudah di cabang olahraga.